Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, para jamaah Masjid Khadijah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmatul Islam wal iman, yang mengantarkan kita di kesempatan malam hari ini bisa kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk kita melanjutkan pembahasan matan syarah matan Abi Syuja atau matan Al-Ghaya wa Taqrib yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala. Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Kita masih melanjutkan pasal syarat sahnya salat beserta macam-macam salat sunnah yang dianjurkan. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Antum perhatikan matan halaman 59. Qala al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala, was-sunanut tabi'atu lil fara'idhi 17 rakaah. Salat-salat sunnah yang menyertai atau yang mengikuti salat wajib itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Ini ta'liq atau komentar yang ada di footnote sudah kita bacakan pekan lalu. 17 rakaat kata beliau. Salat-salat sunnah yang dianjurkan kita menjaganya. Karena ini salat mengikuti atau menyertai salat fardu, salat wajib. Yang otomatis 17 rakaat ini akan berfungsi sebagai penyempurna salat-salat wajib kita apabila terdapat kekurangan. Dan itu mesti. Karena tidak ada jamaah sekalian di antara kita yang mengklaim bahwa ibadahnya sudah sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Mesti ada kekurangan. Apalagi salat. Paling sering mungkin kurangnya kita di khusyuk. Ya, kurang khusyuk dalam salat. Atau tumakninahnya kurang. Apatah lagi ketika kita salat ya di masjid yang notabene belum menerapkan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang rukun-rukun salat pun sulit untuk kita amalkan dengan sempurna. Seperti imam yang membaca surat Al-Fatihah dengan sangat cepat. Ya. Itu kan jelas kekurangan, suatu an-naqs, kekurangan. Nah, bagaimana nasibnya salat kita jika seperti itu terus? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha melimpah kebaikannya kepada hamba-hambanya. Dia mensyariatkan, Allah mensyariatkan
Salat-salat sunnah yang menyertai salat wajib, yang di antara fungsi terbesarnya adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan salat wajib kita. 17 rakaat menurut beliau. Artinya dalam versi madhab Syafi'i. Apa saja yang ke-17 rakaat itu? Raka'ata al-fajr. 2 rakaat salat fajar, salat subuh. 2 rakaat yakni sebelum salat fardu subuh. Biasa memang disebut demikian. Raka'ata al-fajr. 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh. Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sudah 6 rakaat ini. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Ya, berarti sudah 8 rakaat. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa thalathun ba'dal isya. Wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat sesudah isya. 3 rakaat sesudah salat isya. Yutiru biwahidatin minhunna, dia melaksanakan salat witir dengan salah satu dari 3 rakaat ini. Artinya 3 rakaat sesudah isya ini jamaah asal 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian ditambah 1 rakaat witir. Yang sangat-sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan walau 1 rakaat witir. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya meskipun beliau sedang bersafar. Dan terkadang beliau kerjakan di atas kendaraan tunggangannya. Jadi karena sesudah sholat isya, sesudah ba'diyah isya, itu sudah masuk waktu witir. Bagi yang ingin berwitir, apalagi yang mengkhawatirkan tidak bisa bangun di akhir malam, ya, maka boleh dia berwitir sesudah sholat isya atau nanti sebelum tidur, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an yang diwasiati Nabi SAW untuk berwitir sebelum tidur. Ya, ini dulu secara global pendapat dari Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah tentang salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu, ada 17 rakaat. Baik, kita bacakan keterangan di catatan kaki. Kalau yang lainnya sudah ya khawfillah ya, sudah kita terangkan semuanya. Salat-salat sunnah rawatib, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Jadi yang dari 14 rakaat yang disebutkan, ya, yang ghairu muakkad adalah sebelum asar. Ya, tidak termasuk muakkad, artinya yang ditekankan pelaksanaannya. Itu pun jamaah sekalian, 4 rakaat sebelum asar ini kan diambil, sudah pekan lalu kita bacakan hadisnya. Ada hadis Nabi mendoakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai hasan derajatnya oleh
Tirmidzi. Ini juga hadis jamaah sekalian, saya pernah membaca seorang yang pembahas hadis meneliti derajat hadis ini, ia menyimpulkan ada kelemahan pada hadis 4 rakaat sebelum asar. Ya, ada kelemahannya. Saya tidak sempat mengulangi lagi atau mencari kembali pembahasan tersebut. Makanya dia dicantumkan sebagai salat ghairu muakkad. Tidak ditekankan pelaksanaannya. Wallahu a'lam. Ya. Ini sudah lewat di pembahasan yang lalu. Tinggal di footnote nomor 3 tentang witir. Di catatan kaki nomor 3, wa huwa aqallul witr. 1 rakaat ini adalah witir yang paling minimal. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Masa sih tidak bisa kita kerjakan, jamaah sekalian? Ya. Masa tidak bisa kita kerjakan dari begitu banyaknya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam hari. Ya, itu pun juga kalau kita betul-betul sulit untuk melaksanakannya, artinya bisa bangun sebelum azan subuh, kita bisa mengerjakannya setelah Isya. Ya. Kita bisa mengerjakannya setelah Isya. Nah, mungkin banyak di antara kita yang kadang habis Isya ya tinggal dulu sebelum pulang ke rumah dari masjid, kadang hanya ngobrol ya atau main HP, padahal mungkin bisa kita kerjakan witir. Ya, kalau khawatirnya kita tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, jadi jangan sampai jamaah sekalian, apalagi kita sebagai penuntut ilmu ya, untuk tidak melaksanakan sholat malam yang bernama sholat witir. Khususnya hamalatul Quran, ahlul Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, apakah itu penghafal Al-Quran atau pelajar yang memang mengambil jurusan Al-Quran. Karena secara khusus hadisnya, ya ahlul Quran autiru, wahai ahlul Quran berwitirlah. Ya, jadi tidak pantas bagi seorang yang dekat sekali dengan Al-Quran, setiap hari mungkin belajar Al-Quran, menghafalkannya, kemudian tidak punya kesempatan untuk berwitir walau 1 rakaat. Maka di catatan kaki disebutkan ini adalah witir yang minimal dan maksimalnya 11 rakaat berdasarkan hadis Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu sesuatu yang sangat ditekankan. Hak biasa diartikan wajib, tapi karena sholat witir bukan sholat wajib, maka kita artikan sesuatu yang sangat dianjurkan dan ditekankan pelaksanaannya bagi setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang senang, siapa yang suka, siapa yang mau witir dengan 5 rakaat, silahkan. Waman ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang hendak berwitir dengan 3 rakaat, silahkan. Waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang ingin berwitir hanya 1 rakaat saja, maka silahkan. Ini kemudahan yang diberikan Nabi. Tidak ada paksaan, ya, tidak ada penekanan di sini karena tentunya asy-syari' sudah mengetahui kemampuan kita masing-masing. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa beliau berwitir sebelum tidur? Karena beliau sulit juga untuk bangun di akhir malam. Ya, ada orang seperti itu karena beliau Abu Hurairah kita tahu, ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, selalu menyertai Nabi SAW. Kecapean beliau, ya, sehingga beliau memilih witir sebelum tidur daripada tidak sama sekali. Memang yang afdol adalah di akhir malam, sholat malam secara keseluruhan. Sholat tahajud di Ramadan, sholat tarwih, qiyamul lail, termasuk witir. Memang yang afdol adalah di akhir malam. Ya, tapi daripada tidak sama sekali, ya kan? Ya, kita nanti akhir malam saja, akhir malam. Ternyata tidak bangun. Nah, ya sudah sebelum tidur atau di awal malam,
atau sesudah sholat isya. Nah, kalau witir 1 rakaat ini jamaah sekalian tidak ada bacaan khusus, tidak sama dengan yang 3 rakaat yang biasa kita ikuti dalam pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, di rakaat pertama surat Al-A'la setelah Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas sesudah Al-Fatihah. Yang 3 rakaat saja yang ada keterangannya. Adapun yang 1 rakaat terserah kita. Ya, kita mau baca salah satu dari 3 surat tadi atau surat-surat yang lain pun tidak mengapa. Dan juga tentu saya dikondisikan dengan waktu. Kalau kita sudah masjid sudah sholawat ya di masjid, nah kalau kita pilih bacaan-bacaan yang panjang itu tidak akan keburu nanti. Kita pilih bacaan yang pendek saja. Hadis tadi yang Nabi memberikan pilihan siapa yang mau witir 5 rakaat silahkan, 3 rakaat silahkan, 1 rakaat silahkan. Riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hanya saja Imam An-Nasai menilai hadis ini yang benar mauquf, hanya mauquf saja. Wallahu alam. Tapi sudah banyak hadis-hadis tentang sholat witir, termasuk yang 1 rakaat, yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Nah, kemudian diterangkan juga oleh beliau, ya kita lanjut ke matan saja. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa salasu nawafila muakkadatun, wa salasu nawafila muakkadat, dan ada 3 sholat sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya, muakkad juga, tapi bukan menyertai sholat fardu. Ya, jadi kalau yang tadi itu jamaah sekalian ikhwafillah 17 rakaat itu untuk versinya madhab Syafi'i adalah yang mengikuti sholat fardu baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi ada lagi 3 sholat sunnah kata beliau yang muakkad, ditekankan, ditegaskan pelaksanaannya, yaitu sholatul lail, sholat malam, wa sholatud duha, sholat duha, wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih. Nah, ini kan tidak menyertai sholat fardu, ya, terpisah dari sholat wajib, ya, tapi ditekankan juga pelaksanaannya, sholat lail, sholat duha, dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kita bacakan keterangannya di catatan kaki. Sholatul lail, footnote nomor 1, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Ini memang sudah ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam. Ya. Rawahul khamsa illal Bukhari, diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Bukhari. Jadi Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, ini sudah ada nasnya jamaah sekalian. Jelas Nabi mengatakan seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kalau sholat malamnya jamaah sekalian itu kita kerjakan sesudah tidur terlebih dahulu, disebut sholat tahajud. Ya, itu bedanya. Apa bedanya qiyamul lail atau sholat malam dengan tahajud? Ya, kita katakan kalau sholat malam itu mutlak waktunya sesudah sholat isya. Kalau kita mau sholat malam habis sholat isya, boleh. Ya, nah, termasuk sholat witir sudah disebut sholat malam karena dikerjakan di waktu malam. Tapi kalau kita tidur dulu, kemudian nanti kita bangun di akhir malam misalnya atau di sepertiga malam terakhir, disebut sholat tahajud. Ya, bisa dilihat
dan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat di surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebahagian malam bertahajudlah sebagai amalan sunnah bagimu. Ya, semoga Allah menempatkanmu di kedudukan yang terpuji. Nah, di situ di sela-sela penafsiran beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir terhadap ayat ini, beliau mengatakan salatul lail ba'dan naum huwa tahajud. Salat malam sesudah tidur disebut tahajud. Ya. Kemudian keutamaannya, selain tadi ia adalah salat yang paling afdol sesudah salat fardu, juga hadis yang umumnya kita dengarkan dalam pembahasan akidah, pembahasan tauhid al-asma wa sifat, yaitu hadis turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Hadis riwayat Muslim, bahkan hadis ini jamasan derajatnya mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan banyak sekali sahabat. Nabi SAW bersabda, yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin hina yamdiya sulusul laylil awal. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Di riwayat yang lain, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Memang di akhir-akhir malam, ya, semakin mendekati waktu sahur, itulah afdolnya salat malam. Fayaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Man dzalladzi yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku akan berikan apa yang dia minta. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa yang mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Jadi ketiga keutamaannya jamaah sekalian. Ini waktu mustajabnya doa, waktu dianjurkannya beristighfar, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang meminta di waktu itu, Allah akan berikan apa yang ia pinta dan ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yazalu kadzalik hatta yudhi al-fajr. Dan terus-menerus seperti itu, Allah bertanya terus, siapa yang berdoa di waktu ini, aku akan kabulkan. Siapa yang beristighfar, aku ampuni. Siapa yang meminta, aku berikan. Terus-menerus sampai terbitnya fajar. Hatta yudhi al-fajr, sampai terbitnya atau bersinarnya waktu fajar. Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Cuma di sini ya masalahnya ada yang perlu kita luruskan. Ketika pentahqiq kitab ini mengatakan wa makna nuzulillah ta'ala qurbu rahmatihi wa sa'atiha atau wa sa'atuha. Makna turunnya Allah Ta'ala di hadis ini adalah dekatnya rahmat Allah dan luasnya rahmat Allah. Ini disebut takwil. Ya, dia sudah mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyalahi metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini mengikuti golongan orang-orang yang mentakwil. Bukan Allah yang turun. Itu yang kita bahas di kajian Senin malam. Ya, orang-orang itu karena katanya tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, turunkan sifat makhluk ini katanya. Turun dari angkot, turun dari lantai 2. Ini kan yang mereka saksikan biasanya makhluk, manusia. Ya. Nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita takwil saja. Kita takwil, yaitu di
diselewengkan artinya, oh bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Ya, nah ini tidak benar. Ya, ini tidak benar jamaah sekalian, menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia nuzulan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Turun yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Tidak diserupakan dengan turunnya makhluk. Ya, karena manusia turun, kucing juga turun, kadang dari tangga, ya, sama-sama turun, tapi apakah sama turunnya? Tidak, berbeda. Nah, jadi ini tidak benar. Kita katakan Allah turun ke langit dunia dengan sifat yang hanya Dia tahu, hanya Allah yang tahu hakikatnya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita serupakan dengan sifat makhluknya. Nah inilah biasanya ikhwafillah repotnya ya. Kadang kitabnya bagus tapi pentahqiq atau yang memberi komentar-komentar di catatan kaki, ya ini kurang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Nah, bahkan ini juga jamaah sekalian, biasa saya ingat waktu kami belajar dulu bahasa Arab juga di Jamiah Islamiyah, dia Usalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik, itu banyak sekali taklik atau komentar-komentar pentahqiq kitab itu yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Syekh membawakan kitab itu ya untuk menjelaskan matannya, tapi mau tidak mau kadang kita melewati itu. Ya. Dan kita diingatkan ini salah. Ya, tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau salat lail ini mencakup salat sebelum tidur dan sesudahnya. Tapi yang ditekankan sesudah tidur yaitu tahajud. Ya. Akan tetapi yang ditekankan sesudah tidur yaitu tahajud. Kemudian pentahqiq kitab ini mengatakan kalau sekiranya sang pengarang matan Abu Syuja, Imam Abu Syuja menggunakan kata tahajud, jangan sholat lail, lebih bagus dan lebih utama. Karena inilah yang ditekankan, inilah yang muakkad. Kan tadi beliau mengatakan ada 3 lagi sholat sunnah muakkad. Ya, sholat lail. Nah, pentahqiqnya mengatakan kalau diganti sholat lail, jangan sholat lail, tahajud. Itu yang lebih tepat, karena itulah yang ditekankan. Sholat malam sesudah tidur. Ya, dan memang kita bedakan jamaah kalau kita sholat sebelum tidur dengan sesudah tidur, kan itu lebih fresh ingatan kita kan. Ya, lebih khusyuk, lebih tenang, perasaan juga lebih nyaman. Nah, jadi tahajud itu yang muakkad. Sesudah sholat malam sesudah tidur. Nah, kemudian yang kedua tadi wassalatud duha, salat duha, taklik tentang salat duha. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi tulang persendian salah seorang di antara kalian membutuhkan sedekah. Di riwayat yang lain ada 360 tulang yang kita mesti sedekahi. Ya, di setiap pagi. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap satu tasbih itu sudah bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil yaitu la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir itu sedekah. Nah, apalagi ini takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jangan lupa ini, amalkan. Takbir mutlak. Ya, ini termasuk sunnah yang banyak diabaikan oleh umat Islam. Umat Islam memahami bahwa takbiran itu nanti pas hari rayanya. Ya, pas hari rayanya mereka di lapangan misalnya, itu pun kadang ada yang takbiran kalau ada yang komando. Ya kan? Ya, kalau ada yang pimpin, kalau tidak ada diam-diam saja. Nah, jadi kesalahannya ini perlu kita bantu mengingatkan kaum muslimin bahwa di 10 hari khusus Idul Adha takbirannya ini panjang waktunya. Sejak 1 Dzulhijjah ya sampai hari terakhir hari tasyrik itu takbiran terus. Cuma dibedakan antara mutlak dan
muqayyad. Jadi sudah bernilai sedekah ini. Satu kali takbir saja sudah bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi dari semua itu. Andai kita tidak melakukan semua yang tadi, cukup 2 rakaat salat duha. Ya, itu sudah istilahnya mengcover itu. Kita bersedekah dengan kepada seluruh persendian tulang kita. 360 persendian tulang kita sudah sedekahi dengan 2 rakaat salat duha. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Ya. Dan waktu salat duha mulai dari naiknya matahari, yaitu setelah terbit, jangan pas juga habis subuh ya, atau pas terbit syuruk isyraq kita langsung duha, tidak. Biarkan dulu lewat sekitar 10 sampai 15 menit baru kemudian kita melaksanakannya. Ya, kalau di awal waktu itulah yang disebut dengan salat isyraq. Dan minimal duha itu 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. Minimal, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ya. Kalau kita mau bagus juga jamaah sekalian, 4 rakaat. Kita ambil di awal waktu. Karena ada hadis qudsi. Allah mengatakan, "Yabna Adam, irka'li 4 raka'atin fi awwalin nahar, akfika fi akhirih." Wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di awal siang, yaitu di awal waktu duha, aku akan mencukupimu di akhirnya. Ya. Nah, termasuk Allah memudahkan rezeki kita. Itu waktu kita mencari rezeki, Allah akan mudahkan. Itu bagus juga jamaah 4 rakaat. Tapi minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat maksimalnya? Karena Nabi SAW pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, beliau sholat duha 8 rakaat. Beliau sholat duha 8 rakaat. Jadi boleh jamaah sekalian sholat sunnah ya di waktu safar, karena Nabi kan dari Madinah ke Mekah terhitung musafir, karena beliau berdomisili di Madinah. Ya tidak mengapa sholat duha di saat bersafar, sholat tahajud di saat bersafar. Ya, yang tidak ada tuntunannya Nabi tidak lakukan adalah sholat rawatib. Nabi tidak kerjakan di saat bersafar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat-sholat yang terpisah dari sholat wajib seperti duha, sholat malam, sholat witir, maka boleh saja dikerjakan pada saat bersafar. Jadi Nabi mengerjakan 8 rakaat pada peristiwa Fathu Makkah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan diriwayat Abu Daud, yusallimu min kulli raka'atain. Pelaksanaannya salam untuk setiap 2 rakaat. Jadi kalau kita kerjakan duha lebih dari 2 rakaat, ya seperti kita melaksanakan sholat tarawih. Habis 2 rakaat salam, ya, kemudian 2 rakaat lagi salam, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, wassalatu tarawih, sholat tarawih. Footnote nomor 3, disebut juga qiyamu Ramadan. Ya, nama lainnya sholat tarawih qiyamu Ramadan. Dan waktunya seperti sholat witir, sesudah sholat isya dan berakhir pada terbitnya atau menjelang terbitnya fajar. Nah, hanya saja di sini beliau mengatakan rakaatnya 20 rakaat. Ini menurut 4 imam madhab. Ya, 20 rakaat. Nah, ini kalau di momen ceramah tarwih sudah beberapa kali kita sampaikan ya, bahwa tidak ada batasan rakaat untuk sholat tarwih, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini harus 20 rakaat, tidak mesti. Makanya kita selalu membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan siapa saja yang berpendapat bahwa sholat tarwih itu tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi, maka dia keliru dalam pendapatnya. Ya, jadi tidak mesti
20 rakaat, bisa kurang dari itu. Dan kalau kita ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau kerjakan adalah 11 rakaat dengan witir. Ya, alhamdulillah selesai. Ikhwafillah, pasal tentang solat-solat sunnah dan rawatib, serta solat-solat yang ditekankan pelaksanaannya yang bukan rawatib. Nah, nanti insyaallah taala pada bahasan berikutnya kita akan masuki pembahasan tentang syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu kalau ada yang ingin bertanya seputar pembahasan kita, silahkan. Ya, saya. Witir yang 5 rakaat, iya. Witir yang 5 rakaat kita kerjakan satu kali, ya. 4 rakaat dulu, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian kita naik lagi untuk 1 rakaat, rakaat kelimanya, kemudian tasyahud akhir. Jadi ada 2 tasyahudnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Oh, tidak bisa digabung, ini berbeda. Ini sholat yang berdiri sendiri. Ya, tidak bisa digabung antara ba'diyah ya dengan witir. Jadi kita niatkan 2 rakaat ba'diyah isya, ini 2 rakaatnya untuk witir juga, ini tinggal tambah 1 rakaat nanti. Tidak boleh. Ya, berbeda. Ini adalah sholat yang berdiri sendiri. Ba'diyah berdiri sendiri, qobliyah berdiri sendiri, witir, duha ini berdiri sendiri. Ya, sholat yang tidak berdiri sendiri, sholat tahiyatul masjid, sehingga bisa tercover oleh sholat yang lain. Ya, tapi kalau ini sholat berdiri sendiri, sehingga masing-masing harus dikerjakan. Nah, udah bisa. Ini kita dia dulu, habis itu kita kalau mau witir silahkan. Mau 3 rakaat berarti 2-1 misalnya, atau 1 rakaat. Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Ya. 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 4 rakaat sebelum zuhur, memang di kitab Syekh Bazmul ya, Bughyatul Mutatawwi' fi Shalatit Tatawwu', beliau menguatkan pendapat seperti sholat zuhur pelaksanaannya. 2 tasyahud. Ya, ada tahiyat awalnya, baru ada tahiyat akhirnya, kemudian 1 kali salam. Ya, beliau mengatakan boleh mengerjakan seperti itu. Kalau tidak salah beliau sempat membawakan beberapa riwayat di situ. Ya. Tapi yang paling afdal pelaksanaan sholat sunnah itu, baik sholat sunnah di siang hari maupun di malam hari, 2 rakaat 2 rakaat. Ya, itu yang paling utama kita kerjakan seperti itu. Karena sholat kalau disambung seperti itu ya sudah ada sholat wajib yang berbeda dengan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Perlu diteliti lagi ya tentang riwayat-riwayat yang 1 kali salam untuk 4 rakaat sebelum zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebaiknya untuk keluar dari perselisihan dulu 2 rakaat saja. Nah, 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam, seperti sholat duha tadi. Ya, ini juga contoh bahwa sholat duha pun Nabi sudah menekankan pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, karena itulah yang lazimnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ya. Iya. Yang kita pelajari selama ini menentukan awal bulan, baik Ramadan, Syawal, termasuk 2 Dzulhijjah adalah dengan ru'yah. Ya, kalau memang secara khusus hadisnya tentang puasa dan lebaran Idul Fitri. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Memang yang ada nasnya secara khusus adalah satu Ramadan dan satu Syawal. Tapi bulan-bulan lain pun seperti itu, menentukan awal bulan dengan ru'yatul hilal. Nah, itulah yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hisab. Bukan metodologi hisab. Nah, jadi kita kembali kepada keputusan dari pemerintah kita, karena pemerintah menyatakan setelah bersidang tidak melihat hilal. Ya, sehingga diputuskanlah bahwa 1 Dzulhijjah ya hari Selasa ya. Ya, Selasa. Nah, wallahu alam. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas pada saat Ramadan, ya kita mengikuti ketetapan pemerintah. Tapi memang untuk puasa Arafah, nah memang dari dulu ikhwafillah ya ulama kita terbagi menjadi dua, antara yang menjadikan patokan orang wukuf sehingga puasanya ikut orang yang wukuf, dan yang menyatakan puasa Arafah itu adalah tanggal 9-nya, harinya. Nah, jadi ini kita legowo, kita jalankan apa yang kita yakini kebenarannya, ya. Kami sendiri ya cenderung yang sudah seperti itu adalah mengikuti hari al-yaumut tasi, tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 yang diputuskan pemerintah kita ya tanggal 9 yang nanti hari apa itu? Selasa juga, mungkin Rabu ya mungkin ya. Ya, Rabu. Nah, lebarannya Kamis kan. Nah, tapi kalau ada saudara kita yang memilih mengikuti orang wukuf, ya kita tidak mencela dan mengingkari. Inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullah ta'ala. Ini memang perbedaan pendapat sejak dulu, cuma kita jalankan apa yang kita yakini tanpa mencela pihak lain atau yang memilih pendapat yang berbeda dengan kita. Wal ilmu indallah wallahu a'lam. Ya. Baik, ahibati fillah, kiranya cukup sampai di sini. Insyaallah taala tersisa satu pertemuan sebelum Idul Adha, yaitu hari Senin. Sudah saya sampaikan pada taklim Senin yang lalu bahwa insyaallah kita akan bertanya jawab ya seputar permasalahan kurban atau hal-hal yang terkait di bulan Dzulhijjah ini, insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.